Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diva Dirga Natasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking models. Jadi, mari kita mulai. Nah, di sini konsepnya yaitu di mana jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Identiknya dengan jaringan komputer dan harus mengenal basic fundamental terlebih dahulu. Dan juga untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal hanya dua, yaitu TCP atau IP models dan OSI layer. Nah, networking models adalah sebuah aturan yang mendefinisikan perangkat komputer yang bisa saling komunikasi. Yang dimana masalahnya jika suatu jaringan komputer itu akan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Nah, pada tahun 1974, yaitu mereka itu memiliki vendornya masing-masing gitu, kayak karena memiliki networking modelnya masing-masing. Karena itulah akan lebih sulit menghubungkan antar vendornya. Selanjutnya yaitu TCP/IP model. Saya akan menjelaskan TCP/IP model, yaitu merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Terus juga mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network bisa saling komunikasi. Jadi yang berbeda networking itu bisa saling berkomunikasi ya guys. Nah, untuk membantu dalam memahaminya, setiap network model itu dipecah menjadi dua bagian yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasinya, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network TCP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini ya bisa dilihat oleh kalian selanjutnya. Nah, di sini yaitu TCP/IP application layer-nya, yang dimana aplikasi layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala, atau sebagai menjembatani antara aplikasi dan network. Ada informasi status yang banyak sekali diantaranya, ada 200 OK dan 404 yang not found atau tidak ditemukannya. Dan di sini diantara contoh servisnya atau protokolnya yaitu ada HTTP, SSH dan sebagainya. Salah satu contohnya yaitu HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web servernya. Kita ambil contoh HTTP. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada contohnya, yaitu di mana dari klien ingin merequest website ke web servernya, dan di sini cara-caranya agar bisa merespon dari web server bisa merespon kepada klien. Oke, di sini ada TCP/IP transport layer. Fungsinya adalah menyajikan atau memberikan service ke aplikasi layer. Yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Untuk transport layer, dan di sini hanya terdapat 2 saja, yaitu TCP dan juga UDP. Di sini ada penjelasannya. Terus salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer. Nah, di sini ada contoh bagaimana cara kerjanya dari klien yang ingin meminta request website kepada web servernya. Dan di sini web server akan mengirimkan ininya kepada klien. Nah, masalahnya adalah di sini kenapa ada merah? Yaitu bisa saja respon pada web server tersebut hilang atau bandwidth yang tidak mencukupi dengan banyaknya kiriman. Oke. Selanjutnya yaitu TCP
IP network layer. Di sini adalah untuk network layer hanya terdapat satu protokol saja, yaitu IP. Nah, IP menyediakan dua fitur, yaitu addressing dan juga routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalurnya. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Jadi memerlukan alamatnya supaya bisa terhubung. Nah, pertama yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Jadi kalian memberikan nama pada perangkat komputernya supaya bisa saling komunikasi. Karena kalau tidak memberikan namanya tidak akan saling komunikasi. Ya, begitu. Terus juga ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi routing itu yaitu dengan cara memakai router yang dimana router tersebut mencari sebuah alamat IP dengan mencari route yang tercepat atau yang terdekat, begitu. Oke, selanjutnya yaitu TCP/IP dan data link layers, physical layer. Nah, data link layers mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layers ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, di sini physical layers mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Bisa melalui wired atau wireless. Selanjutnya yaitu encapsulation and decapsulation. Apa itu encapsulation? Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, di sini cara encapsulation itu dari sender. Pertama itu dari application layer ke data. Kayak seperti ini kalian bisa lihat. Nah, jika sudah menjadi physical layer itu akan menjadi bit. Bit itu yaitu 0101. Kalau decapsulation yaitu perubahan datanya lagi. Jadi ya seperti di sini yaitu kebalikannya, dimana dari bawah ke atas gitu. Nah, di sini OSI model. Saya akan menjelaskan OSI model. OSI model yaitu untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP ya. OSI model itu sekarang sudah jarang karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya juga lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer juga bisa dipelajari karena mudah dipahami juga. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki network modelnya masing-masing. Terus karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan, jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, selanjutnya di sini ada OSI model layer. Sebenarnya di sini sama saja kayak tadi TCP model. Sama saya seperti TCP model pada OSI layer, cuman perbedaannya yaitu pada yang pertama application layernya. Di sini OSI model dibagi menjadi tiga. Ada terbagi menjadi tiga bagian, yaitu application, presentation, session.
Sisanya yang lainnya yaitu seperti biasa sama saja kayak TCP/IP model. Cuman OSI model itu terdapat ada 7 layer. Oke, itulah penjelasannya. Maaf jika kalian kurang memahami apa yang saya jelaskan. Saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.